Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan dari Tuhan. Pada hari ini, Minggu 10 Mei 2020, saya mengajak saudara sekalian berdiri dan kita nyanyikan Kidung Jemaat 8, bait yang pertama, Bagimu Tuhan, nyanyian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menghadap Tuhan. Kita sowan kepada Tuhan. Kita khususkan ibadah hari ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang setia kepada umatnya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Gini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita menyambut, merespon firman Tuhan sebagai tema ibadah kita hari ini, dengan kita memuliakan nama Tuhan. Nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 249. Kita nyanyikan bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama di hadapan Tuhan memohon pengampunan dosa atas segala yang sudah kita lalui di dalam kehidupan kita di masa yang telah lalu. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan sendiri kiranya yang mengampuni kita. Mari kita berdoa. Bapa, ke dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan hidup serta kehidupan kami. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami menyadari sisi lemah hidup kami, bahwa kami adalah orang-orang yang juga melakukan kesalahan, bahkan dosa di dalam kehidupan yang telah lalu. Dalam relasi kami dengan Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu apabila kami sering kurang menghargai kebaikan Tuhan, kami kurang memaknai hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila kami seringkali di dalam hidup ini masih terdapat keakuan diri kami sendiri
untuk supaya dipuji oleh orang lain, sehingga ini semua melunturkan semangat kami untuk mengagungkan dan memuji nama-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami belum mampu melanjutkan kasih Tuhan kepada sesama kami. Namun kiranya kami terus belajar bersama dengan Tuhan, kami dimampukan untuk terus belajar mengasihi sesama kami, juga sesama ciptaan Tuhan. Inilah keberadaan kami ya Tuhan di hadapan-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini. Ya Yesus, ampunilah kami, berilah kami belas kasihan Tuhan, agar hidup kami dipulihkan dan dibaharui di dalam pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Hari ini kita bersama-sama menerima berita anugerah Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri menerima berita anugerah Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Begini firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang telah mengampuni dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menanggapi firman Tuhan sebagai berita anugerah hari ini dari nyanyian pelengkap kidung jemaat nomor 138. Kita nyanyikan bait yang pertama, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran dan kekayaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu hati di dalam doa. Tiba saatnya ya Tuhan, dalam ibadah minggu kami hari ini, kami bersama rindu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami sadari hidup kami Tuhan, bahwa kekuatan kami bukan hanya bergantung dari roti saja dan juga makanan jasmani, tetapi kekuatan hidup kami juga bergantung dari sabda-Mu yang menjadi kesaksian yang hidup dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti, memahami, menghayati, memelihara serta menghidupi firman Tuhan.
Inilah doa kami, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ke 60 yang demikian. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangatlah tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak serbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudara, bacaan kedua hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Begini firman Tuhan. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, menghayati, memelihara, serta menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Paskah yang kelima hari ini, kita kembali diingatkan akan soal kehidupan beriman. Tema khotbah hari ini, beriman dan berbuah. Saudara-saudara, percaya dengan beriman itu memang dua hal yang bisa dikatakan berbeda. Kumandel dengan percaya ini barangkali perlu pendalaman tersendiri. Belief dengan trust ini adalah soal yang bisa juga dikatakan berbeda. Salah satu contoh untuk melihat perbedaan antara percaya dan beriman, kita bisa mencermati Bapak Ibu di dalam nyanyian Kidung Jawa. Di kalangan gereja Jawa seperti halnya GKJW dikenal dengan ada lagu yang berjudul Amung Kumandel. Di dalam Kidung Lama
nomor 127 kidungipun pasamuan Kristen yang judulnya Pangandel. Sebagian liriknya dikatakan demikian Bapak Ibu. Amung kumandel iku uiting karosanku, amung kumandel iku etuing kraharjanku, aku datan kuwatir Pangeran pepujanku, Allah dadi kraharjanku, uiting karosanku. Sejarah mengisahkan lagu tentang Pangandel ini. Ada seorang warga jemaat yang memberikan kesaksian, Pak, lagu ini menjadi favorit saya. Karena apa Bapak Ibu? Warga jemaat ini mengamini bahwa iman itu betul-betul menjadi kekuatan ketika dia mengalami berbagai pergumulan kehidupan. Tanpa iman, ia mengakui bahwa ia akan mudah kalah dan menyerah di dalam menjalani hidup sebagai anak Tuhan, dan juga akan cepat menyerah di dalam melakukan karya pelayanan, di dalam melakukan tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat bahwa iman memang menjadi daya kekuatan orang percaya. Tetapi justru disinilah persoalannya. Banyak orang yang mengaku beriman, banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, namun ketika diperhadapkan dengan ancaman dan kemelut kehidupan, imannya tidak mampu menopang. Saudara, hari ini kita melihat kisah para rasul pasal 6 dan 7 yang mencatat bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, penuh kasih, karunia dan juga kuasa. Imannya kepada Tuhan tidak sekedar menjadi pengakuan pribadi saja, tetapi juga diwujud nyatakan di dalam karya pelayanan dan juga kesaksiannya. Stefanus dikatakan, dicatat di dalam Alkitab, tidak hanya melayani orang-orang miskin, ia juga mengadakan satu mukjizat dan juga tanda-tanda. Hidupnya menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang, yang kemudian dari kesaksian hidup yang menjadi kesaksian banyak orang ini justru membuat dia harus berurusan dengan orang-orang Yahudi. Syarat karena kalah dalam perdebatan, orang-orang Yahudi lalu menghasut beberapa orang untuk menuduh Stefanus telah menghujat Musa dan Allah. Dan ini menjadi suatu alasan yang kemudian menyeret Stefanus ke pengadilan Mahkamah Agama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pengadilan itu tuduhan terhadap Stefanus lalu menjadi melebar gitu. Yaitu bahwa dituduhkan ia telah menghina bait suci dan juga kemudian menghina hukum Taurat yang dikaitkan dengan kesaksiannya tentang Yesus yang akan meruntuhkan bait suci dan mengubah adat istiadat Yahudi. Saudara-saudara, di dalam pembelaannya Stefanus ini berkhotbah panjang lebar mulai dari Abraham sampai dengan nabi-nabi yang dibunuh dan dirongrong oleh orang-orang Yahudi. Yang berpuncak juga di dalam pasal 7 ini
berpuncak pada pembunuhan terhadap Yesus. Pada bagian akhir pembelaannya dengan tajam, Stefanus mengkritik orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang telah menerima hukum Taurat tetapi tidak menurutinya di ayat 53. Kata-kata ini yang kemudian dicatat di dalam Alkitab membuat orang-orang Yahudi tertusuk hatinya sehingga menyambut Stefanus dengan gertakan gigi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lebih dari itu Stefanus pun juga dituduh telah menghujat Allah di dalam kesaksiannya dan harus diganjar dengan hukuman rajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Batu sudah siap di genggaman tangan-tangan orang yang mengaku beriman dan siap membela agamanya. Kebencian sudah di ubun-ubun mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kematian ada di depan mata Stefanus. Namun kita bisa merasakan getaran hati iman yang menopang Stefanus itu. Ia tidak gentar apalagi goyah. Imannya kepada Kristus yang bangkit itu membuatnya tetap tegar dan tetap tenang. Bahkan dalam kondisi itu ia dapat melihat sosok yang dipercayainya itu sungguh hadir. Ia berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus tidak mempersoalkan kenapa sosok yang dipercayainya itu membiarkan dirinya dianiaya, membiarkan dirinya diperlakukan tidak adil. Ia tidak menggugat, di manakah engkau Tuhan, saat batu-batu itu dilemparkan ke tubuhnya. Saat orang-orang yang mengaku bertuhan dan beragama satu demi satu menghujam tubuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baginya sudah cukup menjaga hatinya tetap bersih. Sekalipun ajal menjemputnya, Stefanus tidak mengutuk, bahkan ia mampu berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara-saudara, Stefanus mengajar kita tentang keberanian, tentang memberikan kekuatan untuk terus bertahan dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan. Iman yang memberikan keberanian untuk bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Iman yang mengajarkan kita untuk juga berbuah meskipun harus menghadapi resiko yang luar biasa, meskipun harus menghadapi tantangan yang tidak ringan. Iman yang terpelihara dengan baik sampai ajal menjemputnya. Saudara, apakah kita bisa memiliki iman seperti itu? Pertanyaannya, ya, sangat mungkin. Dan Yesus berulang kali mengajarkan iman seperti itu kepada para murid, meskipun dikatakan mereka lamban menerima pengajaran itu. Pengajaran itu bisa disertai dengan tanda, dengan mukjizat, namun juga bisa terjadi lewat dialog. Misalnya tentang rumah Bapa di dalam Injil Yohanes hari ini yang kita baca. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penjelasan Yesus mengenai rumah Bapa kesemuanya itu jelas. Tujuannya agar para murid mempunyai iman. Iman yang sebenarnya, bukan iman yang lipstik, bukan hanya percaya di bibir, atau iman yang hanya sekedar
aksesoris, iman yang imitasi. Karena banyak orang yang suka memanggil Tuhan, Tuhan, tetapi ketika goncangan hidup menerpanya, Tuhan kemudian dinomor sekiankan. Banyak orang yang kata Yesus kelak akan membawa-bawa nama Tuhan, tetapi dengan tujuan untuk melakukan kekerasan. Secara iman yang seperti ini hanya iman yang lip service, hanya iman yang lipstick, iman yang aksesoris saja. Dan Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang lipstick seperti lipstick juga Bapak Ibu, akan mudah luntur, akan mudah kusam ketika menghadapi goncangan kehidupan. Dan di dalam dialog tentang rumah Bapa, Yesus meneguhkan hati para murid agar mereka tidak gelisah ketika sebentar lagi mereka harus berpisah dengan Yesus. Satu hal yang harus diimani para murid, bahwa kepergian Yesus justru untuk menyiapkan tempat terbaik bagi para murid kelak. Dan inilah jaminan akan masa depan bagi para murid. Tetapi di lain pihak, kepergian Yesus itu memberi kesempatan bagi para murid untuk juga belajar memelihara iman dalam keadaan yang sebenarnya. Yesus memberitahukan kepada mereka tentang kepergiannya ke rumah Bapa. Karena itu para murid tahu kemana Yesus pergi. Tempat di mana Yesus berada, di rumah Bapa, yang merupakan tujuan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu sudah seharusnya lah kita terus memegang teguh iman percaya kita kepada Yesus Kristus di dalam segala keadaan. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi godaan, maka iman itu justru harus menjadi penopang dan memberikan kita kekuatan. Tidak sebaliknya, tantangan dan penderitaan justru malah membuat kita melepaskan iman. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Di ayat 12, Bapak Ibu. Maka di dalam hal ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus mestinya tidak hanya menerima keselamatan yang pasif, tetapi mereka juga harus, atau kita diajak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menunjuk pada pekerjaan yang membawa keselamatan dan berkat bagi dunia ini secara umumnya, juga bagi sesama kita secara khusus. Itu artinya iman itu harus ditunjukkan melalui kesediaan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga dilakukan oleh Yesus. Inilah makna beriman dan berbuah. Banyak orang berhenti pada beriman, memahami pengajaran agama. Bapak Ibu, secara beriman tidak bisa kita lepaskan berdiri sendiri tanpa perbuatan. Ada orang beragama yang hanya berhenti pada ajaran, tetapi kita diajak oleh Tuhan. Kita juga mengenal pengajaran Yesus, tetapi juga menjadikan Yesus sebagai panutan hidup kita.
Maka dari itu banyak orang beragama, tetapi ada agama ajaran, ada juga agama panutan. Ada orang yang berhenti menghayati agama hanya sebatas ajaran saja, tetapi Tuhan mengajak kita untuk juga manut Gusti, nderek Gusti. Apa artinya manut dan nderek? Juga nderek terhadap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan kepada kita, kepada dunia ini, saudara. Stefanus mengisahkan kepada kita semua. Ia menjadi martir. Ia menjadi martir bukan karena dia bunuh diri, tetapi ia menjadi martir justru di tangan orang-orang yang mengaku bertuhan sebatas ajaran saja, tetapi tidak menjadikan Tuhan sebagai panutan hidupnya yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak juga menjadi orang Kristen bukan sekedar identitas, tetapi juga menjadi orang Kristen yang kemudian menjadikan Kristus sebagai panutan hidup kita. Dan Stefanus mengisahkan, memberi contoh kepada kita akan beriman dan berbuah. Bagaimana kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang kita jalani selama ini, di masa-masa sulit ini, di masa-masa yang menggelisahkan ini. Mari kita bersama tetap terpaut hati kita kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai panutan kehidupan kita. Bersama Tuhan kita mampu melewati setiap tantangan dan ujian ini. Dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus juga harus menjadi mewujud nyata di dalam karya dan kesaksian kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan saksian pujian dari Bapak Kristiono dengan judul lagu Yerusalem Baru. Kita saksikan. Saat yang kita jumpa kekasih hati, kala usai tugasku, muka dengan muka nanti, semua yang dijanjikan tergenapi dengan sempurna. Langit dan bumi baru, negeri perjanjian yang kekal, indahnya kota buktian yang turun dari tata kemuliaannya, perhiaskan keindahan, gemerlap terang cahaya surga.
kota kudus yang telah dijanjikannya, tempat semua salehnya bersama dengan Bapa selamanya. Semua yang dijanjikan tergenapi dengan sempurna. Langit dan bumi baru, negeri perjanjian yang kekal, indahnya kota mulia yang turun dari tata kemuliaannya, meriaskan keindahan gemerlap terang cahaya surgawi. Itu Yerusalem baru, kota kudus yang telah dijanjikannya, tempat semua salehnya bersama dengan Bapa selamanya, tempat semua salehnya bersama dengan Bapa selamanya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kami mohon bangkit berdiri. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan dalam nama Tuhan. Namun sebelumnya kita mengumpulkan persembahan, marilah kita dasari dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 20 sampai 21 yang demikian firman-Nya. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah kita mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan dengan diiringi nyanyian PKJ 147 ayat 1 dan 2. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilai
Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kehidupan. Semua ini kami percaya atas kasih karunia-Mu kami ada sampai hari ini. Hari ini kami bersyukur dapat beribadah sekalipun dalam situasi COVID-19 ini mengharuskan kami beribadah di rumah kami masing-masing bersama keluarga. Namun kiranya ini tidak mengurangi esensi peribadatan kami untuk sowan kepada Tuhan. Justru ini menjadi sarana bagi kami untuk merekatkan sendi kehidupan berkeluarga, menjadi mezbah doa dan pujian bagi tiap-tiap keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh kami pelihara di dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur hari ini dengan persembahan kami menyadari bahwa setiap berkat yang sudah kami terima datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, kami juga menjadi bagian dari gereja Tuhan yang hidup. Kami diajak juga untuk ikut bertanggung jawab di dalam tumbuh kembangnya gereja Tuhan. Tuhan, namun persembahan kami ini tidak sebanding dengan persembahan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Karena persembahan dari Tuhan dari sorga adalah persembahan yang sejati. Namun ini semua mengajarkan kami untuk selalu bersyukur di tengah kondisi apapun, sekalipun dalam kesulitan. Kiranya persembahan kami ini bermanfaat bagi tumbuh kembangnya gereja Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan melawat mereka, dan kekuatan Tuhan sendiri yang menjadi semangat hidup hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang sakit. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan jemaat Tuhan. Di dalam pergumulan sehari-hari kami menyerahkan dalam pertolongan kasih Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini tentu juga ada banyak dampak, termasuk dampak ekonomi, dampak sosial yang juga dirasakan oleh warga jemaat Tuhan. Maka Tuhan, hari-hari ini kami juga diajak memikirkan bersama persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga jemaat. Ketika kami juga hari ini mengadakan aksi sosial, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati setiap umat-Mu, dan jemaat Tuhan yang mampu juga boleh menjadi uluran tangan cinta kasih Tuhan bagi sesama yang membutuhkan. Dan juga ini menjadi kesaksian gereja yang hidup, menjadi kesaksian kami untuk beriman dan berbuah, memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, para pemerintah kami, tenaga struktural, ASN, TNI, Polri yang juga memikirkan tumbuh berlangsungnya kehidupan bangsa dan negara kami, termasuk memikirkan persoalan-persoalan yang menjadi dampak COVID-19 ini. Tuhan mampukan mereka dengan hikmat, dengan akal budi, untuk memberikan keputusan yang tepat sekalipun di saat-saat yang sangat darurat. Kami menyerahkan semuanya di dalam kasih kemurahan Tuhan. Inilah syafaat kami Bapa. Kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga.
hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat sedang untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri pada hari ini. Saudara, hidup sesungguhnya tidak bergantung berapa lama Anda hidup di dunia ini. Tetapi makna terdalam dari hidup adalah apa yang sudah kita lakukan bagi kebaikan dunia ini. Kita beriman kepada Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk tidak hanya beriman tetapi juga berbuah. Mari bersama Tuhan, sekalipun hidup ini sulit, sekalipun hidup ini menggelisahkan, tetapi Tuhan gembala kita, Tuhan panutan kita, Ia sudah terlebih dahulu menderita mati bagi kita. Tetapi Ia mengajak kita bahwa penderitaan, kematian itu dapat dikalahkan. Kalaupun hari ini kita merasakan kehidupan ini sulit, percayalah, di balik badai kehidupan, di balik hujan yang deras, akan ada pelangi kebaikan yang sedang direnda oleh Tuhan. Mari saudara, kita menghayati pujian Jalan Hidup Tak Selalu, PKJ 164 bait yang pertama. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lama busur, namun kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti, namun kasih Tuhanku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah Dia dalam kekuatan, kasih dan kemurahannya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa meneguhkan semangat hidup saudara. Damai sejahtera Yesus Kristus memampukan saudara untuk hidup dalam damai sejahtera. Kuasa Roh Kudus memberikan kemurahan, perlindungan di dalam engkau menghadapi pergumulan. Berkat Tuhan mengiring perjalananmu kemarin, hari ini, esok sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada
Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kristanto yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, dan seluruh keluarga di rumah yang senantiasa tetap setia di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saat yang kita jumpa kekasih hati, kala usai tugasku, muka dengan muka nanti, semua yang dijanjikan tergenapi dengan sempurna. Langit dan bumi baru, negeri perjanjian yang kekal, indahnya kota bukti yang turun dari tata kemuliaan.